Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang routing statik. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102 dari Teknik Informatika kelas B 2020. Untuk yang pertama yaitu pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dan dalam jaringan yang besar. Selanjutnya yaitu cara kerja routing statik. Yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan pada data yang ada pada jaringan. Kali ini kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah PC berjumlah 4. Lalu selanjutnya kita membutuhkan router. Selanjutnya kita membutuhkan router berjumlah 2 buah. Lalu yang terakhir yaitu switch juga berjumlah 2 buah. Setelah itu kita akan menghubungkan PC kepada switch, lalu switch kepada router menggunakan connection. Setelah terhubung semua, kita akan mengisikan IP address di setiap PC. Pertama-tama kita buka PC 1. Lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Lalu kita isikan IP address-nya. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1. Lalu subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Lalu kita masuk ke PC 2, kita masuk ke IP configuration, kita isikan IP address-nya 192.168.1.2 karena PC 2. Untuk subnet masknya sama, untuk gateway-nya juga sama seperti PC 1. 192.168.1.254. Selanjutnya ke PC 3, kita masuk ke IP configuration, lalu kita isikan IP address-nya menggunakan 192.168.2.3 karena PC 3. Lalu subnet masknya sama. Untuk gateway-nya
192.168.2.254. Lalu untuk PC4 kita masuk ke IP configuration, lalu kita isikan IP address-nya menggunakan 192.168.2.4 karena PC4. Lalu untuk gateway-nya 192.168.2.254. Selanjutnya kita masuk ke router, lalu kita klik config. Untuk yang pertama kita akan masuk ke flash internet untuk menyalakannya. Lalu di sini IP address-nya kita masukkan 92.168.1.254. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke serial 2, kita nyalakan juga. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.1.1.254. Maaf, untuk IP address-nya kita masukkan 12.12.12.1. Untuk subnet mask-nya sama, kita menggunakan 255.255.0. Lalu kita masuk ke static. Di sini kita memasukkan network pada router 2 karena kita nanti akan mengirimkan pesan ke router 2. Masukkan 192.168.2.0. Untuk subnet mask-nya 255.255.5.255.0. Lalu untuk next hop-nya yaitu 12.12.12.2. Lalu kita add untuk mengenalinya. Selanjutnya kita masuk ke router 2, masuk config, lalu kita ke flash ethernet, kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 192.168.2.254. Lalu untuk subnet mask-nya sama. Lalu kita masuk ke serial 2, kita nyalakan. Lalu kita masukkan IP address-nya 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu ke routing static. Sini kita masukkan router 1 karena kita akan melakukan feedback ke router 1. Sini menggunakan 192.168.1.0. Untuk mask-nya kita menggunakan 255.255.0. Untuk next hop-nya kita menggunakan 12.12.12.1. Lalu kita add. Setelah itu kita coba menggunakan PC1, kita cek menggunakan command prompt. Di sini kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP address dari PC3 yaitu 192.168.2.3. Kita tunggu. Untuk yang pertama yaitu request timeout karena jaringan sedang mempelajari dan akhirnya berhasil. Selanjutnya kita coba ke PC4. Kita masukkan ping, lalu IP address-nya 192.168.2.4. Lalu kita enter.
Nah, lalu kita cek perjalanannya menggunakan traceset. Lalu kita masukkan IP address dari PC3. Nah, di sini menunjukkan bahwa trace complete, yaitu berhasil. Lalu kita coba menggunakan simulasi. Sini soal, kita klik soal or none, lalu kita edit filter. Di IPv4-nya kita hanya menceklis ICMP-nya saja. Selanjutnya kita akan coba mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. PC1 mengirimkan ke switch 1, switch 1 mengirimkan ke router 1, selanjutnya router 1 mengirimkan ke router 2, lalu selanjutnya ke switch 2, dan yang terakhir yaitu ke PC3. Mengapa ini berhasil? Karena PC1 memiliki gateway dan PC3 juga memiliki gateway. Lalu kita akan melakukan feedback. PC3 akan mengirimkan ke switch kedua, lalu switch kedua akan mengirimkan ke router 2, lalu mengirimkan ke router 1, kembali ke switch 1, dan yang terakhir yaitu ke PC1. Sini menunjukkan berhasil. Lalu kita kembali ke real time. Ya, sekian dari simulasi yang telah kita lakukan, menunjukkan bahwa berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.